Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea, Madho. Oke, polo-polo yang ngeklik video ini pastinya pengen cari tahu lebih lanjut kenapa di Korea ini beberapa hari terakhir ini rame banget yang katanya artis A, B, C, D, E, F, G ini pernah membuli teman-temannya di sekolah. Nah, memang ada 6 nama yang tersorot di sini. Aku nggak bilang 6 orang ini pernah melakukan pembulian ataupun mereka ini tidak melakukan pembulian karena sekarang ini masih kondisinya netral, masih dalam pemantauan. Jadi aku nggak berani bilang gimana. Nah, memang ada nama-nama yang tersorot kayak Go Byung-gyu, Park Hae-soo, Kim Dong-hee, Soo-jin, Min-gyu, dan juga Kim So-hye. Nah, untuk saat ini keenam-enamnya ini memang bilang tidak, dan dari entertainment-nya pun bilang bahwa itu cuman rumor. Tapi di video kali ini yang penting itu bukan 6 orang ini, tapi lebih ke kenapa kok banyak berita-berita ataupun postingan-postingan seperti ini. Kenapa di Korea ini kok sering banget muncul postingan yang berhubungan dengan pembulian, dan juga banyak banget yang tanya ke aku kayak apakah ini pengalian, ataupun ada juga yang tanya kenapa kalau di Korea itu kok kayaknya mau menurunkan artis yang lagi naik. Nah, itu semua bakal tak jawab, jadi tonton aja video ini. Sebenarnya bisa dibilang berita tentang pembulian ini tidak berawal mula dari 6 orang artis ini. Berawal dari 2 orang atlet volley yang bernama Lee Jae-young dan juga Lee Dae-young. Mereka ini berdua ini saudara kembar kelahiran tanggal 15 Oktober tahun 1996. Nah, mereka berdua ini atlet volley, oke, benar-benar atlet volley dan bermain di liga profesional. Jadi memang dapat uang dari situ, kerjanya kayak gitu. Mainnya itu bagus banget, bahkan bisa dibilang sekelas timnas. Nah, tapi kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, yang penting itu ceritanya, oke, bukan waktunya. Ada postingan di internet yang bilang bahwa dirinya ini adalah korban pembulian dari 2 atlet volley ini. Dia bilang kalau dia itu mulai SD kelas 4 sampai SD kelas 6 itu satu sekolah, dan dia ini juga dulu itu belajar yang kayak volley gitu. Jadi satu kayak bisa dibilang kayak satu ekstrakurikuler gitu ya. Nah, dia ini barengan dan selalu diganggu. SD kelas 4 dia ini mulai diganggu, dan SD kelas 6 itu benar-benar maksimalnya katanya. Nah, kayak apa? Jadi ada beberapa yang dituliskan, katanya kayak gini. Kamu itu kok nggak mati aja? Kenapa? Kalau kamu mati nanti tak ke tempat pemakamanmu, tak selamati dengan cara nari di tempat pemakamanmu. Orang tuamu nggak malu tak punya anak kayak kamu. Terus kadang juga itu katanya dituliskan kata-kata meso pisuan di kertas terus ditunjukkan, ataupun kadang itu dadanya dipukul pakai tangan. Ya, ataupun banyaklah kejadian-kejadian lain yang katanya terjadi untuk mengganggu si A ini ataupun korban pembulian. Dan karena dia ini tidak betah, akhirnya dia pindah ke New Zealand. Nah, dia itu pindah ke negara lain untuk memulai hidup yang baru. Dan setelah di situ, dia mendengar kabar bahwa 2 orang yang dulu membuli dirinya ini menjadi atlet di liga profesional. Udah gitu, pertamanya dia diam, tapi suatu hari dia ini melihat postingan Ida yang ini memposting di salah satu akun private-nya. Dia itu ngeposting gitu ya, dan ini ada screen capture-nya yang udah beredar di Korea. Dia itu nulis kayak gini, 괴롭히는 사람은 재밌을지 몰라도 괴롭힘을 당하는 사람은 죽고 싶다. Artinya apa? Orang yang membuli mungkin merasa ini asik dan juga fun banget, sedangkan orang yang dibully pengen mati rasanya. Nah, dia memposting kayak gini sehingga si A yang dulu dibully itu merasa, yang dulu ngebully aku kok dia ini malah posting kayak gini, sehingga ingatannya yang dulu itu mulai naik, sehingga dia menuliskan postingan kayak gini. Setelah ini diposting, pertamanya sempat ramai, dan tidak lama setelah itu mereka itu mempostingkan di Instagramnya dengan tulisan tangan sendiri kayak minta maaf, ini kejadian yang saya lakukan di saat saya masih muda, masih anak kecil, masih nggak tahu apa-apa, dan sekarang Instagramnya udah dihapus. Jadi pertamanya berawal mula dengan kasus itu, dan setelah itu dari tim volley-nya sendiri pun dinyatakan bahwa mereka ini tidak akan bertanding sehingga masalahnya selesai, dan juga sisa gajinya tidak akan dibayar. Dan dari Asosiasi Volley Korea, mereka ini juga akan dikeluarkan dari timnas dan juga tidak bisa menjadi coach ataupun pelatih volley. Nah, efeknya kayak gitu. Nah, setelah itu tidak lama mulai muncul postingan-postingan tentang pembulian. Jadi mulai muncul banyak korban-korban. Sebenarnya yang kena itu nggak cuma artis-artis, ada juga PNS yang dibilang, oh, teman saya yang dulu bully saya sekarang itu jadi polisi. Teman saya yang dulu bully saya sekarang itu menjadi pemadam kebakaran. Yang dulu membuli saya sekarang itu punya bisnis di mana. Jadi orang-orang mulai menunjukkan rasa
marah yang tertimbun di dalam dirinya. Dan pertamanya itu bukan cuma artis, oke, dari atlet ke banyak orang. Hanya saja karena artis, ya apinya jadi besar kayak gitu. Nah, dan hingga saat ini 6 artis ini masih belum pasti apakah mereka ini benar-benar membuli ataupun tidak. Aku sih nggak berharap ya mereka membuli atau gimana, karena ya aku berharap sih yang penting kebenarannya yang terungkap. Oke. Oke, ini masih banyak poin yang bakal tak bahas, jadi sabar dulu. Nah, mungkin banyak yang tanya, kenapa di Korea itu kok banyak banget pembulian? Menurutku ya, memang ya, ini karena aku sendiri dulu SD, SMP, SMA di Korea, aku nggak bisa memberi pernyataan yang pasti, dan karena setiap sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki lingkungan belajar yang berbeda, guru yang berbeda, aku nggak bisa memastikan kenapa alasannya. Tetapi ini berdasarkan pengamatanku sendiri. Kita sebagai makhluk hidup itu punya insting tidak ingin menjadi yang paling bawah. Istilahnya kalau kita lihat rantai makanan kan pasti ada yang dimakan dulu, ada yang tidak, ada yang paling di atas gitu kan ya. Sama kayak gitu. Jujur waktu di Indonesia, mungkin pembulian di Indonesia nggak sampai kekerasan. Cuman kadang ada kan ya yang misalnya kurang ditemani gitu. Nah terus ada juga satu anak yang keras gitu ya di kelas. Nah kalau ini anak nggak suka sama teman ini, biasanya teman-temannya ini juga nanti dijauhi kan ya. Sehingga teman-teman yang merasa nggak enak sama ini pun tidak mendekat. Karena apa? Karena mereka sendiri nggak pengen kecipratan. Paham maksudku kan ya? Nah, sama dengan itu. Kayaknya di Korea ini kehidupannya kompetitif banget, sangatlah bersaing. Kok bisa gitu, kenapa? Jujur di Korea ini 4 musim, nggak punya sumber daya alam, sehingga satu-satunya yang bisa kita miliki untuk hidup di sini adalah sumber daya manusia dan juga harus bersaing dengan banyak orang. Jadi kayaknya loh ini juga tidak ada kepastian dan setiap orang punya alasan masing-masing. Ada orang yang memang dari dulu pengen jahat, ada orang yang suka ganggu orang lain. Jadi tidak bisa diumumkan. Tapi menurutku karena kompetitifnya ini, kadang kita itu untuk tidak menjadi yang terbawa ataupun masuk golongan yang terbawa, mereka ini harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak mereka suka. Oke, ini bukan berarti pembenaran buat mereka untuk melakukan pembulian, tapi bisa aja. Oke, kemungkinan yang kedua yang aku pikir adalah kemungkinannya adalah stres. Mungkin follow juga udah pernah nonton videoku gimana sih kehidupannya, bagaimana sih perbedaannya kehidupanku sama Jongdae yang sama-sama kelahiran tahun 1994, tapi berbeda banget kehidupannya. Ngerti kan ya, waktu kita SMP atau SMA, mungkin sekarang ada yang masih di SMP, masih ada yang di SMA, masih belajar gitu ya. Ataupun kita yang udah dewasa, kadang itu kalau kita stres banget ya, disenggol dikit itu langsung kayak ngamuk gitu. Istilahnya senggol bacok itu, senggol bacok. Nah, di saat SMP, SMA ini karena di Korea ini jam pelajarannya begitu panjang dan tinggi, mungkin tingkat stresnya ini begitu tinggi, sehingga kesenggol dikit itu langsung marahnya tingkat tinggi, dan karena tidak ada cara untuk meluapkan stresnya sehingga cara yang dipilih mungkin mengganggu temannya, yaitu menjadi cara yang salah, mungkin kayak gitu. Oke, dua ini adalah prediksiku dan pemikiranku saja. Aku nggak pernah bilang ini benar, ini pemikiranku saja. Dan satu kemungkinan lagi, ya mungkin anak yang dibully ini anaknya nggak jelas gitu ya, mungkin ya suka aneh atau gimana. Kadang ada kan ya temen di kelas kita yang aneh sendiri gitu ya, diajak ngomong ya kok gak jelas gitu. Tapi bukan berarti pembulian itu bisa dibenarkan. Oke, jadi 3 kemungkinan ini mas. Ya 3, bukan 2, 3. Nah sekarang waktunya menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Polo. Mas Hanso, apakah ini pengalian isu? Oke, ini banyak banget yang memiliki pertanyaan seperti ini. Di Korea kalau misalnya ada masalah artis, pasti pengalian isu, pemerintahnya pasti ada masalah, harus ditutupi. Aku bakal menjawab, ya bisa jadi ada kejadian kayak gitu. Tapi menurutku gini, mungkin ya bisa jadi, memang mungkin bisa jadi pengalian isu. Tetapi kalaupun itu pengalian isu, ketika seseorang itu memang pernah melakukan sesuatu yang bersalah, menurutku ya nggak ada salahnya kan ya untuk masalah itu untuk dibicarakan. Hanya saja timingnya mencurigakan, bisa jadi. Tapi menurutku sih sekarang nggak ada pengalian isu yang spesial gitu, enggak. Oke, jadi kayak gitu. Nah, sehingga aku juga berharap Polo kalau lihat berita tentang artis Korea yang ada masalah itu jangan langsung dipandang, wah ini kayaknya pemerintah Korea ada masalah. Jangan terbiasa memiliki pemikiran yang terpaku seperti itu. Apapun alasannya, kalau seseorang pernah melakukan sesuatu ataupun tingkah yang kurang baik, ya
itu udah resiko dia untuk menanggung akibatnya nanti, ya toh. Nah, terus di Instagram pun aku ditanyain satu follow-follow ini ya, jadi kayaknya beliau ini udah nikah sama orang Korea, tinggal di Korea gitu. Beliau tanya kayak gini, sempat nanya masalah ini ke suamiku yang orang Korea. Dia berasumsi kalau artis atau orang terkenal itu image-nya harus baik, karena sebagai contoh. Jadi mindset-nya orang jahat itu nggak boleh sukses. Bener nggak tuh menurut Hanso? Gimana? Oke, jawabanku kayak gini. Tadi udah tak tuliskan. Bukan berarti orang jahat tidak boleh sukses. Itu salah. Bukan berarti orang yang pernah melakukan kesalahan itu tidak boleh sukses. Tapi orang yang tidak meluruskan suatu kesalahan yang dia pernah lakukan di masa lalunya itu susah ataupun dipandang tidak pantas untuk sukses. Tak kasih contohnya aja. Misalkan aku ataupun YouTuber-YouTuber lain yang sekarang lagi naik, ternyata dulu waktu di sekolah itu dia itu suka bully temennya. Di kelas itu mungkin yang sering bikin onar, yang apa sukanya nyogok atau gimana lah pokoknya. Misalkan aja ya, misalkan. Dan itu sekarang dipandang wah oleh anak-anak muda. Nah, yang terjadi apa? Tunas bangsa bisa berpikiran kayak gini. Oh, jadi meskipun dulu pernah berbuat jahat atau gimana, yang penting kalau aku punya apa ya keahlian ataupun talenta yang bagus, semuanya bisa dilupakan ya. Berarti yang penting aku pinter, yang penting aku hebat. Bisa jadi berpikir kayak gitu. Padahal kita semua tahu kan ya, nomor satu adalah etika. Kita sebagai manusia, kita ini manusiawi nggak? Apa sih gunanya seseorang yang pinter banget, tapi kalau misalnya dia itu tidak manusiawi dan tidak benar, ya nggak sih? Nah, mungkin ada yang bilang, loh tapi kan kasihan mas, dia itu punya talenta nggak bisa ditunjukkan kepada banyak orang. Kalau menurutku pribadi, banyak kok orang lain yang bisa menunjukkan talentanya, meskipun mungkin tidak sebagus itu. Tapi sikapnya dan juga pribadinya jauh lebih baik, itu lebih penting. Sedikit terlewatkan tadi, banyak kan yang bilang kita nggak boleh result oriented, nggak boleh cuman berpokok pada hasilnya, lebih ke prosesnya. Kita di Indonesia kan yang mesti bilang gitu tuh, yo percuma lah pinter tapi orangnya kayak gitu, ya kan, kita sering bilang kayak gitu. Jadi sama. Nah, sekarang mungkin ada yang bilang, berarti kalau misalnya pernah melakukan kesalahan nih di Korea nggak bakal bisa sukses Mas Hansol, ataupun nggak bisa terkenal, nggak bisa jadi artis. Menurutku jawaban yang lebih tepat gini, kalau kita pernah melakukan kesalahan waktu kita masih kecil atau masih pelajar, seharusnya kita itu harus luruskan itu sebelum kita dewasa. Jangan cuman dikubur, lalu tahu-tahu ketika ini menjadi masalah baru, oh maaf, gitu. Jangan kayak gitu. Jadi seharusnya kalau orang itu benar-benar merasa maaf dan menyadari sebelum kejadian ini dinyatakan oleh korban, seharusnya dia itu minta maaf dulu. Ya enggak sih? Nah, aku ingat dulu waktu SMA kelas 3, sekolah aku ini bawa semua murid SMA kelas 3 sebelum ujian nasional ke tempat doa gitu ya. Kita di situ doa bareng-bareng, habis gitu kita itu saling minta maaf pada satu sama yang lain. Misalnya aku dulu sempat nggak suka sama temen ini, minta maaf. Dan kita itu disuruh saling minta maaf biar nggak ada rasa yang nggak baik di dalam hati kita ini sebelum UN. Ya sampai segitunya kan ya kalau di Indonesia. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi seharusnya kalau seseorang itu benar-benar sadar sebelum kejadian ini naik, dia itu seharusnya ngubungi dulu kan ya. Maaf ya, aku itu keinget kejadian 5 tahun yang lalu, kayaknya aku pernah berbuat kayak gini-gini. Waktu itu aku kayaknya belum dewasa deh, maaf banget. Aku ngerti kata maafku sekarang ini tidak bisa mengubah masa laluku, tapi aku benar-benar minta maaf. Mungkin kayak gitu. Kata-kata seperti itu pun pasti membuat seseorang yang marah itu bisa menjadi tenang lagi. Seseorang yang marah pun redam lagi. Ya toh. Tapi disayangkan banget kayak atlet volley ini mereka tidak melakukan. Nah, mungkin polo-polo mikir, wah ini K-Nets itu toksik banget ya gini-gini. Bisa dibilang ya, Rek, ya sekarang menurutku netizen di negara manapun itu banyak toksiknya. Nggak cuma di negara Korea. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, aku juga ingin memberikan satu postingan yang berhubungan dengan Yunho, tahu kan ya, yang dari DPSK itu Tumbang Singki. Jadi ada postingan di salah satu komunitas internet juga, di postingan bahwa dia ini adalah korban pembulian di sekolahnya. Di sekolah itu dia selalu dibully, dan bahkan di kelas, wali kelasnya itu dengan sangat tenang itu bilang, enak ya kelas kita itu nggak ada pembulian. Jadi mungkin gurunya entah nggak sadar atau nggak peduli atau tidak menghiraukan. Korbannya ini bilang dia itu pengen bunuh diri rasanya.
Dan suatu hari dia itu terluka gitu loh tangannya gara-gara dibully. Dan pada waktu itu tiba-tiba Yuno datang. Padahal dia itu nggak sekelas, bukan teman dekat. Dia tanya, tanganmu itu kenapa? Itulah kita, yang bully itu yang bikin kamu terluka gini. Tapi karena si korban ini agak pemalu, dia nggak bilang apa-apa dan langsung meninggalkan tempat itu. Tapi akhir-akhir ini dia memposting bilang bahwa waktu itu dia itu benar-benar ingin bunuh diri. Nggak ada teman, nggak ada guru yang mengerti rasanya dia. Tapi satu ucapan dari Yuno yang membela dirinya itu menyemangatkan dia hingga dia itu bisa bertahan hidup sampai saat ini dan menuliskan rasa terima kasihnya kepada Yuno dan membuat nama Yuno ini lebih harum lagi. Nah, polo-polo. Jadi tidak semua berita itu pengalian isu, tidak semua berita itu selalu negatif. Tidak semua berita itu pengalian isu pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, pembulian itu tidak bisa dibenarkan apapun itu alasannya. Sama kayak misalnya ada seseorang yang membunuh anggota keluarganya lalu dia membunuh balik. Itu nggak bisa dibenarkan meskipun kita paham banget perasaannya. Karena kita ini bukan Tuhan. Kita ini tidak berhak untuk menyambut nyawa seseorang. Nah, polo-polo, sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku pengen bilang, polo-polo, memaafkan seseorang dan seseorang menyadari kesalahannya itu berbeda banget. Oke, sebelum mengakhiri video kali ini, aku juga mau bilang, kalau ada di antara polo-polo yang sekarang suka membuli ataupun yang merasa pernah bikin temennya nggak nyaman, daripada di masa depan itu akan menutup karir kamu, sebaiknya hari ini minta maaf lah dan juga sadar kalau yang kamu lakukan itu nggak baik. By the way, aku juga pernah dibully dan aku sih sebenarnya juga memaafkan, cuman aku nggak mau bilang orangnya siapa karena kalau di YouTube ini banyak banget yang nonton. Cuman kalau orang itu misalnya suatu hari mendapat sorotan dengan image orang yang baik, kayaknya aku juga bakal merasa orang-orang perlu tahu kalau dia itu pernah melakukan kejahatan ke aku dan aku tidak pernah menerima kata maaf dari dia. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.